tuh draw, di sini ada tabel misalkan seperti itu kan ya. Jadi saya kalau misalkan saya itu eh, misalkan saya itu lupa gitu kan, misalkan saya itu belum terbiasa, maka saya bisa melakukan dengan sistem hybrid seperti ini. Oke, jadi saya bisa mengklik di sini ada show menu bar ya. Nah, Anda bisa kalau misalkan saya nggak suka kayak gitu, saya pengennya tetap di ribbon menu, maka saya tinggal klik hide menu bar. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau Anda perhatikan tab-tabnya ini bisa kita customize sesuai yang kita inginkan. Contoh misalkan di sini ada tulisan HBM ya. Jadi kalau saya pengen membuat menu sendiri, saya misalkan kebetulan saya menggunakan VBA di sini, misalkan di sini untuk membuka blok, motong dan sebagainya. Anda bisa menambahkan dengan menggunakan CUI ya, Customize User Interface ya, CUI. Jadi Anda bisa CUI seperti ini, enter. Maka Anda bisa meng-customize user interface Anda. Bukan pada tab aja, semua interface itu disetting pada menggunakan CUI. Oke. Nah, kemudian di sini ada tertulis mungkin yang unik adalah adanya Autodesk 360. Ya, Autodesk 360. Nah, Autodesk 360 ini adalah cloud-based computing server miliknya Autodesk. Apa yang bisa Anda lakukan di Autodesk 360 itu banyak sekali. Anda bisa melakukan rendering, Anda bisa melakukan share folder, Anda bisa melakukan share dokumen, Anda bisa melakukan analisis, Anda bisa melakukan banyak hal sekali. Seperti itu. Kalau di AutoCAD, dia cuma bisa melakukan share dokumen, juga bisa melakukan rendering. Maksudnya seperti apa untuk rendering menggunakan Autodesk 360? Maksudnya adalah kita merender menggunakan cloud computing. Jadi kalau misalkan komputer kita pas-pasan, komputer kita misalkan cuma Pentium 4, terus RAM-nya cuma 2 gigaan gitu kan ya. Terus VGA juga onboard, gimana caranya mau melakukan rendering yang bagus gitu kan ya. Maka dari itu kita tentukan dulu, kita setting, terus modelingnya kita kirim ke servernya Autodesk 360 untuk di render. Oke. Nah, Anda bisa melihat hasil rendernya. Sebentar. Render. Nanti deh, saya liatin nanti. Nah, kemudian di sini juga ada plugin ya, plugin. Jadi kalau Anda klik plugin tersebut, di sini ada yang kita sebut dengan Exchange App Manager. Oke. Nah, ini unik di AutoCAD bahwa AutoCAD saat ini bukan sekedar cuman software gambar biasa ya. Nah, AutoCAD itu sudah menjadi seperti kayak ya software gambar tentunya, tetapi dia bisa menerima software-software tambahan lagi. Jadi ada istilahnya apps. Jadi sama kayak kita membuat kayak kita di handphone pinter kita ya, smartphone kita. Nah, itu ada beberapa apps yang bisa kita install dan kita ini. Contoh di sini misalkan kayak saya bisa, salah satu yang sudah saya install, import SKP file. Jadi kalau misalkan saya mau mengambil data dari SketchUp, saya tinggal klik import SKP file ke dalam AutoCAD. Jadi kalau misalkan saya punya gambar dari 3D warehouse-nya SketchUp, misalkan gambar pesawat, gambar orang, gambar apa, saya mau ambil, saya mau masukin di AutoCAD, saya bisa tinggal klik import SKP file. Tolong yang baru masuk mungkin itu tolong dimatiin suara ini mic-nya. Oke, thank you. Ya. Nah, kemudian jadi kalau saya klik di sini Exchange App Manager ya, tentunya Anda harus punya Autodesk ID ya, Autodesk ID di situ. Nah, kemudian di sini kalau saya klik Launch the Autodesk Apps website, maka dia akan masuk ke dalam website-nya Apps Manager seperti ini.
Oke, saya klik Store to Begin, saya pilih AutoCAD.